Halo sahabat keluarga Pandu, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita selalu berada dalam kondisi yang sehat dan selalu dimampukan Tuhan untuk melakukan setiap tugas dan tanggung jawab kita. Selamat bertemu kembali di channel Keluarga Pandu dalam program Studi Alkitab. Studi Alkitab kita kali ini diambil dari kitab Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 1 sampai dengan 6. Sebelum mendengarkan penjelasan saya, silahkan sahabat-sahabat keluarga Pandu membaca teks Alkitabnya terlebih dulu. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share untuk membantu mengembangkan channel ini, supaya channel ini bisa bermanfaat untuk siapa saja. Narasi Kisah Para Rasul 20 ayat 1 sampai 6 ini merupakan kelanjutan dari narasi sebelumnya tentang pelayanan Paulus di Efesus. Karena itu informasi Lukas di ayat 1 tentang keributan yang sudah mereda berhubungan dengan peristiwa yang terjadi di Efesus atau yang oleh TBLAI diberi judul huru-hara di Efesus. Menurut Lukas, sebagaimana dikatakan di ayat 1, setelah keributan itu reda, Paulus menguatkan hati orang-orang percaya yang ada di Efesus. Kata Yunani torubos yang dipakai memang mempunyai arti kegemparan atau kerusuhan atau gangguan atau keributan. Torubos mengandung makna bahwa peristiwa yang terjadi itu menimbulkan kegelisahan atau kekhawatiran atau dianggap mengganggu. Peristiwa di Efesus yang mengganggu dan menimbulkan kegelisahan ini akhirnya bisa berhenti. Diterjemahkan dari bahasa Yunani pauo. Pauo memiliki arti berhenti atau menghalangi atau meninggalkan. Meskipun keributan itu sudah berhenti, namun tampaknya peristiwa itu menyisakan kekhawatiran dalam diri orang-orang percaya di Efesus. Karena itu menurut penulis Lukas, Paulus merasa perlu menguatkan hati mereka sebelum dia pergi ke Makedonia. Lukas menyebut orang-orang percaya ini dengan matetes atau murid. Dari kata matetes ini kita mengenal istilah matematika. Matetes menunjuk kepada seorang pembelajar yang belajar tentang pengetahuan tertentu dan dalam hal ini doktrin kitab suci dan gaya hidup yang dibutuhkan. Para murid ini dikuatkan hati mereka oleh Paulus. TBLAI menerjemahkan menguatkan hati dari bahasa Yunani parakaleo. Parakaleo secara harfiah berarti memanggil, untuk menasihati, atau untuk mendorong, atau untuk menghibur, atau bisa juga untuk menegur. Lukas di sini lebih menekankan penghiburan atau penguatan dari Paulus untuk para murid. Mungkin Paulus menghibur dan juga menguatkan mereka agar tidak mundur atau khawatir dalam menghadapi orang-orang yang tidak senang dengan pemberitaan Injil Yesus Kristus, atau tidak suka kalau orang percaya kepada Injil yang diberitakan. Jadi Paulus tidak meninggalkan mereka begitu saja di tengah situasi yang tidak menyenangkan yang mereka alami. Barulah setelah menguatkan mereka, memberikan penghiburan untuk mereka, Paulus memberi salam atau hormat kepada mereka dan menarik diri untuk pergi ke Makedonia. Kata diakhomai yang dipakai Lukas di ayat 2 tidak cukup diartikan dengan melewati atau melalui, namun harus diartikan juga sebagai berkeliling. Ini sejalan dengan kata menjelajahi yang digunakan oleh TBLAI. Makna melewati dan berkeliling ini berhubungan dengan pernyataan parakalesas autus logo polo pada bagian selanjutnya dari ayat 2. Parakalesas dari parakaleo mempunyai makna yang sama seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya di ayat 1. Dengan demikian, Paulus bukan hanya memberikan penghiburan dan penguatan kepada murid-murid di Efesus, tetapi juga kepada orang-orang percaya yang dijumpainya sewaktu menjelajahi bagian-bagian atau wilayah-wilayah dari Makedonia. Dengan mengatakan logo polo, mungkin yang dimaksudkan Lukas di sini adalah Paulus menghibur dan menguatkan orang-orang percaya ini melalui banyak khotbah-khotbah
atau ceramah-ceramahnya, atau juga pengajarannya. Setelah melakukan semua itu dan sambil melanjutkan perjalanan, Lukas menginformasikan bahwa Paulus sampai atau tiba di tanah Yunani. Menurut informasi Lukas di ayat 3, Paulus berada di tanah Yunani selama 3 bulan. Namun Lukas tidak memberikan informasi apa saja yang dilakukan Paulus selama berada 3 bulan di tanah Yunani. Lukas hanya menginformasikan bahwa ada persenggolan di antara orang-orang Yahudi untuk melawan Paulus. Kata Yunani genomenes epibules auto secara harfiah dapat diartikan terjadi atau rencana melawan dia. Genomenes dari ginomai memang menunjuk kepada sesuatu ada atau menjadi atau terjadi karena dia dibuat atau dilakukan. Sementara epibules dari epibule secara harfiah berarti rencana melawan. Rencana untuk melawan Paulus ini dibuat oleh orang-orang Yahudi. Lukas ingin menunjukkan bahwa orang-orang Yahudi tidak suka dengan pekerjaan pekabaran Injil yang dilakukan Paulus, sehingga sebagaimana di Efesus, di tanah Yunani juga dia mendapat pertentangan atau hambatan. Kita bisa mengatakan bahwa karena adanya rencana melawan Paulus inilah, maka dia memutuskan untuk meninggalkan tanah Yunani setelah berada di sana selama 3 bulan. Menurut catatan Lukas, Paulus ingin meninggalkan Yunani dan berangkat pergi atau berlayar ke Syria. Namun Paulus kemudian mempunyai niat untuk kembali melalui Makedonia. Kembali kata ginomai dipakai untuk kedua kalinya di ayat 3 ini dengan makna yang sama seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Ginomai di bagian ini dihubungkan dengan gnome. Gnome secara harfiah berarti tujuan, atau pendapat, atau keputusan, atau persetujuan. Jadi mungkin sebelumnya Paulus tidak berencana untuk berlayar melalui Makedonia. Namun sebelum melakukan pelayaran ke Syria, dia membuat keputusan untuk melakukan perjalanan kembali melalui Makedonia. Paulus memang akan menempuh sebuah perjalanan yang jauh atau panjang jika dia ingin berlayar dari tanah Yunani langsung ke Syria, yang mana di sana terdapat Antiokhia, kota yang terkenal itu. Dia harus melewati Laut Tengah yang luas itu. Ini memperlihatkan bahwa Paulus mempunyai pertimbangan-pertimbangan tertentu atau tahu dengan baik arah perjalanan yang harus ditempuhnya. Mungkin juga cuaca dan situasi angin saat itu menjadi bagian dari pertimbangannya. Ada juga penafsir yang mengatakan bahwa jika Paulus berlayar langsung dari Yunani ke Syria, dia harus melewati Korintus dan Kenkrea yang menjadi pelabuhan embarkasi. Pelayaran itu akan membuat dia berhadapan dengan banyak orang-orang Yahudi yang sudah bersepakat untuk melawan dia. Mungkin saja ada orang-orang yang memperingatkan Paulus terkait keberadaan orang-orang Yahudi di Korintus dan Kenkrea ini. Mungkin nasibnya akan buruk jika dia harus melewati pelabuhan yang ramai dengan orang Yahudi seperti pelabuhan Kenkrea itu. Mungkin saja dia akan dibunuh di Kenkrea. Jadi mungkin atas pertimbangan itu Paulus memilih meninggalkan Yunani dengan melewati Makedonia. Sebuah pertimbangan kemungkinan ini menunjukkan bahwa dalam melaksanakan misinya, Paulus mempertimbangkan dengan baik situasi sekelilingnya. Dia tidak sekadar mengikuti keinginan hatinya begitu saja dalam melakukan misi pekabaran Injil. Di pasal 19 ayat 22, nama Timotius dan Erastus disebut sebagai orang-orang yang membantu Paulus dalam pelayanannya. Keduanya diminta untuk mendahului Paulus pergi ke Makedonia. Di pasal 20 ayat 4 ini dikatakan bahwa Paulus dalam perjalanan kembali dari Yunani disertai oleh Sopater anak Pirus dari Berea, Aristarkus dan Sekundus dari Tesalonika, Gaius dari Derbe, Timotius serta Tikhikus dan Trofimus dari Asia. Nama Erastus tidak disebutkan lagi, padahal dia bersama dengan Timotius diminta untuk mendahului Paulus ke Makedonia.
Kata Yunani sunepomai secara harfiah berarti menemani atau ikut dengan. Mungkin ketujuh orang ini yang ikut dengan Paulus selama pelayanannya di Yunani. Nama Aristarkus memang sudah disebutkan sebelumnya di pasal 19 ayat 29 sebagai orang yang menjadi korban dari keributan di Efesus. Di pasal 19 ayat 29, Aristarkus disebut merupakan orang Makedonia, sementara di pasal 20 ayat 4 ini, dia dikatakan dari Tesalonika. Tesalonika memang merupakan ibu kota dari Makedonia. Di ayat 5 dikatakan bahwa mereka yang menyertai Paulus ini berangkat lebih dulu dan menanti Paulus di Troas. Pernyataan menanti kami di Troas memberi kesan bahwa Lukas yang menulis narasi ini ada bersama dengan Paulus. Dengan kata lain, kami di sini termasuk Paulus dan Lukas. Tidak ada penjelasan mengapa mereka yang ikut serta dengan Paulus ini berangkat lebih dulu dan menunggu Paulus di Troas. Di ayat 6 memang Lukas kembali menginformasikan bahwa Paulus kembali bertemu dengan ketujuh orang rekannya itu di Troas dan mereka tinggal selama 7 hari di Troas. Mungkin rekan-rekan Paulus ini pergi mendahului Paulus ke Troas untuk mempersiapkan orang-orang percaya di sana dalam menyambut kedatangan Paulus. Mungkin juga belajar dari situasi di Efesus dan di tanah Yunani, Paulus ingin mereka berangkat lebih dahulu untuk mempersiapkan atau mengantisipasi kemungkinan yang bisa saja terjadi ketika Paulus tiba dan melayani di Troas. Narasi atau informasi Lukas ini sangat singkat, sehingga para pembaca hanya bisa menduga mengapa ketujuh orang ini harus mendahului dan menunggu Paulus di Troas. Sebelum ke Troas, Paulus memang melalui Makedonia, dan hal ini ditunjukkan dalam narasi Lukas ini ketika dia mengatakan bahwa sesudah hari raya roti tidak beragi, kami berlayar dari Filipi. Filipi adalah salah satu kota yang terkenal di Makedonia. Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 12 juga sudah menginformasikan hal ini sebelumnya, bahwa Filipi adalah bagian dari Makedonia. Bahkan diinformasikan juga bahwa Filipi adalah kota perantauan orang Roma. Jadi kunjungan Paulus ke Filipi sebagaimana diberitakan dalam Kisah Para Rasul 20 ini adalah kunjungan Paulus yang kedua ke Filipi. Sayangnya Lukas tidak menginformasikan kapan mereka tiba di Filipi dan berapa lama mereka berada di Filipi. Lukas hanya mengatakan bahwa mereka berada di Filipi sampai dengan pasca perayaan Hari Raya Roti Tidak Beragi. Setidaknya dengan mengatakan bahwa setelah perayaan Hari Raya Roti Tidak Beragi ini, itu berarti mereka berada selama minimal 7 hari di Filipi. Karena perayaan Hari Raya Roti Tidak Beragi sama dengan 7 hari perayaan Paskah. Informasi ini menunjukkan bahwa meskipun misi Paulus adalah memberitakan Injil Yesus Kristus, dan karena itu dia dibenci oleh orang-orang Yahudi, namun sebagai rasul dengan latar belakang Yahudi, Paulus tetap menunjukkan penghargaannya terhadap tradisi perayaan Hari Raya Roti Tidak Beragi. Barulah setelah itu mereka berlayar meninggalkan Filipi, dan setelah berlayar selama 5 hari, mereka tiba di Troas. Lamanya perjalanan ini berbeda dengan lamanya perjalanan dari Troas ke Filipi, sebagaimana diinformasikan Lukas dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 11 dan 12. Perjalanan dari Troas ke Filipi ini mungkin berlangsung hanya dalam waktu 2 atau 3 hari. Ada penafsir yang mengatakan bahwa perjalanan melewati Laut Agea memang tidak pasti karena bergantung pada situasi angin. Mungkin dalam perjalanan dari Filipi ke Troas, Paulus harus menghadapi arah angin yang berlawanan sehingga perjalanan mereka menjadi lebih lambat. Setelah tiba di Troas, mereka kemudian tinggal di sana selama 7 hari. Sebagaimana Filipi, Kisah Para Rasul 16 juga sudah menginformasikan kunjungan Paulus ke Troas sebelumnya. Karena alasan inilah, beberapa penafsir mengatakan bahwa kunjungan kedua ke Troas ini lebih dalam rangka memelihara iman orang percaya yang ada di Troas. Sahabat-sahabat keluarga Pandu yang berbahagia,
Catatan perjalanan misi Paulus ini mengajarkan kita bahwa pertama, memberitakan Injil Yesus Kristus bukan berarti tanpa tantangan. Lukas justru memperlihatkan bahwa Paulus sering berhadapan dengan tantangan, bahkan ancaman terhadap nyawanya. Namun tantangan ini tidak harus mengurungkan niat atau mematikan komitmen untuk memberitakan Injil. Kedua, memberitakan Injil Yesus Kristus bukan berarti tanpa pertimbangan atau tidak mempunyai perencanaan yang baik. Paulus mengajarkan kita bahwa seorang pekabar Injil harus mempunyai perencanaan yang baik, bahkan tidak harus kaku terhadap perencanaan yang mungkin sudah dibuat sebelumnya atau menjadikannya sebagai harga mati. Belajarlah untuk melakukan karya misi dengan lebih fleksibel, dengan mempertimbangkan semua situasi di sekeliling kita. Memberitakan Injil Yesus Kristus dengan keyakinan bahwa Kristus beserta kita tidak berarti membuat kita berpikir bahwa hadapi saja semuanya tanpa pemikiran atau pertimbangan yang cermat. Karena pasti Tuhan menolong kita. Ingatlah bahwa menggunakan akal pikiran dengan baik dan penuh kecermatan harus dilihat juga sebagai cara Tuhan menolong kita. Tuhan memberikan pertolongan kepada kita melalui karunia akal pikiran kita. Ketiga, narasi ini mengingatkan kita tentang tanggung jawab pastoral dalam pelayanan kita untuk menguatkan mereka yang bergumul dengan tantangan yang mereka hadapi. Paulus memang menghadapi tantangan dalam pelayanannya, namun dia sadar betul bahwa tantangan tersebut tidak membuat dia hanya sibuk dengan urusan atau masalahnya sendiri. Paulus merasa perlu untuk juga menguatkan mereka yang terkena dampak dari pelayanan yang dia lakukan. Karena itu Paulus merasa perlu untuk menguatkan mereka dalam menghadapi masalah itu, supaya masalah itu jangan membuat mereka kehilangan iman mereka kepada Yesus Kristus. Dengan demikian, Paulus mempraktekkan apa yang dia katakan sendiri dalam Filipi 2 ayat 3-5 tentang tidak mencari kepentingan sendiri, melainkan menganggap yang lain lebih utama dari dirinya sendiri, dan karena itu mau memperhatikan kepentingan orang lain juga. Sikap ini menurut Paulus memperlihatkan bahwa kita menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Yesus Kristus. Demikian studi Alkitab kita kali ini. Teruslah belajar untuk mendalami firman Tuhan ini. Kiranya Roh Kudus memampukan kita untuk melakukan firman Tuhan ini di dalam kehidupan kita. Dan jangan lupa mendoakan dan terus mendukung program studi Alkitab ini, agar semakin tersebar dan menjadi berkat bagi lebih banyak orang yang mau mengenal dan belajar firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita.